Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Auria dari kelas 5C NIM 86. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman berbasis web. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pemrograman web. Dilanjutkan dengan jenis-jenis web, lalu bahasa pemrograman, dan aplikasi pembuatan web. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian pemrograman web. Dari kata pertama, yaitu pemrograman. Pemrograman merupakan proses pembentukan instruksi atau perintah tertulis untuk sebuah program komputer, mulai dari proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara instruksi-instruksi tersebut. Lalu yaitu web. Web di sini merupakan media informasi atau halaman yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet menggunakan perangkat lunak browser. Nah, jadi kesimpulannya, pemrograman web ialah proses pembuatan instruksi-instruksi untuk menciptakan program atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Selanjutnya yaitu jenis-jenis web. Nah, di sini akan saya jelaskan jenis-jenis web berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu website statis, di mana website statis ini merupakan web yang isinya tidak dapat diubah oleh pengguna. Contohnya web profil perusahaan dan web search engine. Nah, pada web profil perusahaan itu biasanya hanya menampilkan sejarah atau visi misi yang tidak dapat diubah oleh pengguna atau orang yang melihat web tersebut. Yang bisa merubah hanya si pembuat webnya atau web designer. Lalu ada website dinamis. Web dinamis ini adalah web yang isinya dapat diubah setiap saat. Nah, dalam web dinamis ini, pengelola atau pemilik web menyediakan ruang interaksi antara pengelola dan pengguna web. Bisa dalam bentuk komentar atau tombol reaksi dan tombol share. Contohnya web berita dan personal blog. Lalu ada website interaktif. Nah, website interaktif ini juga merupakan website yang lamanya dapat diperbarui, baik oleh pengguna maupun pengelola website tersebut. Yang membedakan dengan website dinamis, yaitu intensitas pembaruan laman yang mana website interaktif ini sangat sering mengalami pembaruan. Contohnya itu ada Facebook, YouTube, Twitter, Shopee, lalu ada Instagram juga termasuk dalam website interaktif. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini ialah kata-kata yang berperan sebagai instruksi yang dimengerti oleh komputer. Nah, karena kita membuat web atau aplikasi ini menggunakan media komputer, maka kita perlu mempelajari bahasa pemrograman agar nantinya dapat dimengerti oleh komputer, sehingga web yang kita buat bisa dibuat di komputer. Nah, contoh-contoh bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pembuatan web diantaranya ada HTML yang merupakan dasar pembuatan setiap website. Untuk membuat sebuah website, HTML ini berperan dalam pembentukan struktur halaman website. Lalu ada CSS, merupakan kunci yang membedakan sebuah website dengan website yang lain, karena CSS ini berfungsi untuk membuat tampilan laman menjadi lebih menarik. Lalu ada PHP, yang merupakan server-side scripting, yang digunakan untuk memprogram dan mengembangkan sebuah situs. Biasanya digunakan bersama dengan HTML. PHP ini dirancang untuk pembuatan website dinamis maupun website interaktif. Lalu ada JavaScript yang berguna untuk kalian yang membutuhkan fitur interaksi pada website kalian, sehingga website dapat secara aktif menjadi media interaktif. Selanjutnya, di sini untuk membuat sebuah web, selain memahami bahasa pemrograman, kita juga memerlukan aplikasi untuk membuat sebuah web. Di antaranya ada Coffee Cup HTML Editor yang merupakan software gratis yang bisa digunakan dalam membuat sebuah website. Meskipun dalam web ini tidak dilengkapi dengan fitur image mapper, visual editor, dan CSS menu designer, kalian tetap bisa menciptakan tampilan website yang menarik. Lalu ada Dreamweaver.
Software ini memiliki range untuk pengembangan yang sangat luas, sehingga kita dapat mengaplikasikan software ini untuk membuat website sederhana hingga website profesional. Lalu ada Notepad++, yang merupakan aplikasi yang sangat cocok untuk pemula, sebuah editor teks yang biasanya digunakan untuk HTML, CSS, PHP, unsur pemrograman lain. Kemudian ada istilah-istilah dalam pembuatan web. Ada banyak ya di sini. Yang pertama itu ada text editor. Di sini text editor untuk mengartikan kode-kode bahasa pemrograman. Contohnya seperti Notepad, Sublime Text. Lalu ada web browser. Web browser ini untuk menguji kode-kode program yang sudah dibuat di text editor tadi. Contohnya itu ada di Chrome, Mozilla, seperti itu. Kemudian ada web server. Web server ini merupakan aplikasi untuk menerima permintaan dari protokol atau HTTP atau HTTPS, kemudian mengirimkannya kembali ke pengguna web. Nah, lalu apa sih HTTP itu atau Hypertext Transfer Protocol? Jadi HTTP ini untuk mengatur komunikasi antara server dan klien. Server sendiri di sini yaitu komputer yang menyediakan layanan-layanan yang nantinya digunakan oleh klien. Nah, klien merupakan komputer yang digunakan segala research yang tersedia di jaringan, atau komputer yang menggunakan web atau yang mengakses sebuah web, itu dinamakan klien. Lalu ada hosting. Hosting ini merupakan tempat untuk menyimpan data-data pada sebuah website. Lalu domain adalah alamat sebuah web, contohnya ada .com, .org, .net, .ac, .id, gitu. Lalu ada URL atau Uniform Research Locator. Ini merupakan susunan karakter untuk menunjukkan suatu alamat di internet. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan atau memberikan kritikan, silahkan menghubungi saya melalui email ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.